Perjalanan saya sebagai influencer politik sampai juga di Kabupaten Pangandaran. Siti Nurjanah yang lebih akrab disapa Siti Mungil pasca bergabung di Partai Golkar gencarkan sosialisasi di beberapa desa di Dapil 3, Pangandaran, Kalipucang. Hal ini terkonfirmasi dari pantauan media sosialnya. Memang pileg masih jauh, namun mari kita kenali lebih dekat Siti Nurjanah. Apa sih yang membuat dirinya menghibahkan masa depannya untuk menjadi pelayan masyarakat Pangandaran melalui jalur pencalegan Partai Golkar? Sebagai visi misi saya, kalau kita berbicara tentang visi misi yaitu hanya teori dan itu panjang sekali. Yang intinya saya ingin Pangandaran yang memang tadinya dilahirkan oleh Partai Golkar, yang saya tahu dari nilai sejarah yang saya baca atau arti sejarah yang saya baca dari orang-orang presidium juga yang pernah saya kenal, dan juga info-info dari rekan-rekan, katanya dulu pemekaran Pangandaran itu diinikannya oleh Partai Golkar, itu dilahirkannya oleh Partai Golkar. Jadi cita-cita saya setelah itu saya ingin kembali Pangandaran itu kembali ke pangkuan kami gitu, karena Golkar yang melahirkan Pangandaran menjadi Kabupaten Pangandaran. Karena itu kami ingin merebut kembali Pangandaran ke pangkuan kami, itu aja. Oke, nah sekarang dari Bung Ade nih. Bung Ade melihat, memperhatikan, menimbang, dan saya sampai memutuskan datang ke sini hanya untuk ketemu Bung Ade. Bung Ade sebagai tokoh masyarakat Pangandaran, melihat masyarakat Pangandaran hari ini dan ke depan tentunya harus ada perubahan. Yang saya pertanyakan adalah bagaimana cara merubah masyarakat Pangandaran menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih aman, menjadi lebih tentram, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Silakan, Pak. Kalau menurut saya, supaya Pangandaran itu lebih maju, lebih baik. Sekarang bukan tidak baik, tapi baik. Lebih baiknya lagi, itu satu pemimpin yang harus bijaksana. Di dalam politik, demokrasi itu wajar, ya. Bersaing wajar, persaingan politik. Tapi yang namanya satu kepemimpinan yang udah didapatkan, dipilih oleh rakyat, kita harus adil sebagai pemimpin. Jangan membedakan warna, suku, budaya, lawan politik, siapapun, jangan. Yang namanya satu pemimpin, lawan, kawan, harus kita rangkul semuanya. Itu yang saya inginkan. Cuma yang nanti menang, siapapun, kita harus bijaksana sebagai pemimpin. Jangan seolah-olah kita mencari pencitraan, ya. Seolah-olah pura-pura baik. Semua dilakukan dengan cara apapun. Boleh-boleh saja. Tapi yang namanya udah jadi pemimpin, udah sah jadi pemimpin dipilih rakyat, gitu. Rangkul semua masyarakat. Mau musuh, mau bukan juga rangkul semua. Hargai masyarakat, gitu kan. Itu seorang sebagai pemimpin lagi. Contoh, saya jadi pemimpin. Misalkan, itu lawan politik saya. Walaupun saya jadi, tetap kita rangkul semua, jangan dibeda-bedakan. Itu anak bangsa yang harus kita bina dan didik dengan kebaikan. Tujuan utama dalam pencalonan ini, saat ini masih bacaleg, mohon izin, KPU, Bawaslu, mohon izin, ini wawancara eksklusif. Apa yang akan dilakukan dalam meniti tangga pencalonan ini? Yang akan dilakukan oleh saya akan terus-menerus bersosialisasi, bersilaturahmi dengan masyarakat yang memang sudah ditentukan. Saya kebetulan ada di Dapil 3 yaitu Pangandaran Kalipucang, ya. Dan yang akan saya lakukan dan bahkan sudah saya lakukan yaitu datang ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan silaturahmi, karena bagi saya something impossible, ya. Politik itu tidak ada yang instan, ya. Kalau seandainya hanya cuma mengandalkan, oh ini loh Bu ini mau nyalon, sementara masyarakat itu sendiri tidak tahu yang mana sih yang namanya Ibu Siti, yang mana sih yang namanya Ibu Siti Nurjanah atau alias Siti Mungil, gitu, tanpa saya terjun langsung ke masyarakat, gitu. Karena itu dengan silaturahmi, dengan sosialisasi, insya Allah masyarakat akan mengenal dan juga tahu apa sih maksud dan tujuan saya mencalonkan di Dewan ini. Saya mendukung adik saya ini, ya, untuk menjadi Dewan Kabupaten Pangandaran. Ya, saya dari Partai Golkar saya sangat antusias dan saya mendukung dengan apapun keputusan ini, ya. Adik saya mau menyalurkan, saya dukung. Sampai manapun saya dukung supaya ini ada diizinkan oleh alam, khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ini jadi wakil rakyat yang harus
bisa amanah contoh sama rakyatnya dan contoh-contoh sama pemimpin yang lain supaya Amin. amanah gitu. Pak Oke. Irwan. Bung Ade, nah sekarang closing statement 1 menit buat Teh Siti. Siapa tahu nanti ada konstituen yang melihat ini. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana. Insya Allah saya akan mencalonkan di Dapil 3 Kabupaten Pangandaran, yaitu Kecamatan Kalipucang dan Pangandaran. Mohon dukungan doa dari semuanya, dan memang sekarang kan belum waktunya untuk ini ya, untuk apa namanya? Kampanye. Untuk kampanye. Saya ini tidak sedang kampanye, tapi hanya memperkenalkan diri bahwa inilah yang namanya Ibu Siti Nurjana alias Siti Mungil. Dengan kata Bismillahirrohmanirrohim, saya menyatakan ingin ikut serta dalam memeriahkan pesta demokrasi di Pileg 2024 nanti dari Partai Golkar. Terima kasih. Terima kasih Bung Ade, Teh Siti, dan sekarang closing statement dari saya bahwasanya pemimpin masa depan itu sebetulnya sudah disiapkan. Ada isu yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun ekonomi politik dan para pemimpin akan berubah melalui duriatnya masing-masing. Apakah kita yang bersama berada di sini adalah pemimpin-pemimpin masa depan yang 100 tahun sekali akan muncul? Saya tidak tahu. Namun bagaimanapun konsekuensinya, politik adalah dinamis, jangan jadi permusuhan, tapi kita bisa berpolitik dengan sehat untuk sukseskan Pileg dan Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Elhan Jakaria mengabarkan dari Pangandaran.